Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 12 Jalan di depan diblokir. Di luar menara Juxian, teman sekelas dan teman Wen Lingsui bergegas pergi. Sebelum pergi, banyak orang mau tidak mau melihat Sui lagi. Siapa sangka dalam menghadapi agresivitas Huang Qianjun, Niteng, yang menaruh harapan besar pada mereka, hanya bisa mentolerirnya, tapi Sui, pria yang pernah mereka benci, justru akan memberi mereka kejutan besar. Sui, aku akan membalas budi ini. Setelah ragu-ragu sejenak, Niteng mengucapkan kata-kata ini dan berbalik. Pemuda yang suka menjadi pusat perhatian ini jelas mengalami depresi setelah kejadian tersebut. Orang ini tidak buruk. Sui tersenyum. Kakak ipar, apa yang terjadi barusan? Wen Lingsui membuka mulutnya untuk berbicara. Ayo pulang dulu. Sui menyelas sambil tersenyum dan melangkah maju. Tidak apa-apa. Wen Lingsui menekan kekhawatirannya dan segera mengikutinya. Lingsui, setelah apa yang terjadi hari ini, akan ada dua situasi. Ketika dia hendak tiba di rumah Wen, Sui berpikir sejenak dan berkata dengan suara lembut, satu, lalu Huang Qianjun pulang untuk mencari bantuan, dan kedua, dia memilih untuk menahan amarahnya. Wen Lingsui berkata dengan cemas, bagaimana bisa seorang playboy seperti dia menanggung kerugian sebesar itu hari ini? Dia pasti akan membalas dendam. Sui mengangguk dan berkata, ya, tapi meskipun begitu membalas dendam, dia hanya akan membalas dendam padaku. Sudah cukup. Wen Lingsui menjadi semakin khawatir. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, kakak ipar, apa yang terjadi hari ini adalah karena aku jangan pernah biarkan kamu terluka. Wajah cantik gadis itu dipenuhi air mata. Tegas. Jangan khawatir, masalah ini tidak seserius yang kamu kira. Sui tersenyum dan mengusap kepala gadis itu. Wen Lingsui bersenandung tanpa sadar dan berkata, kakak ipar, aku akan kembali dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan bergegas ke rumah keluarga Wen. Sui menggelengkan kepalanya tak berdaya, gadis bodoh, meskipun kamu meminta bantuan orang tuamu, mereka tidak akan memperhatikannya. Segera, dia tersenyum lagi. Tentu saja merupakan hal yang baik untuk diperhatikan dan diperhatikan oleh orang lain. Adapun apa yang terjadi di Menara Juxian hari ini, bagi Sui, hal itu tidak layak untuk disebutkan. Apa? Pekerja lepas Sui itu benar-benar memukuli Huang Ganjun. Di aula, setelah mengetahui seluk-beluk masalah ini dari Wen Lingsui, Qin Qing tidak bisa duduk diam, wajahnya penuh keheranan. Wen Changtai di sebelahnya hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Huang Ganjun. Ini adalah putra sah Huang Yuncong, kepala keluarga Huang. Jika saya tidak memiliki saudara ipar saya hari ini, saya akan diintimidasi secara menyedihkan oleh Huang Ganjun. Dia juga mengatakan bahwa dia akan datang untuk melamar dalam beberapa hari. Setelah menikah dengan saya, dia akan menjaganya dengan baik. Aku. Mata Wen Lingsui berkaca-kaca, merasa sedih. Dia mengeluh, Bu, apapun yang terjadi, kamu harus membantu saudara iparku kali ini. Qin Qing sangat marah dan mengertakkan gigi, saya telah mendengar bahwa playboy Huang Qianjun ini berperilaku buruk dan melakukan segala macam kejahatan. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia bahkan akan mencoba menipu saya. Kepala putri saya ada di kepalanya. Tapi, kata Qin Qing dengan cemberut, tidak mudah bagiku untuk menyelesaikan masalah ini. Ini semua salah ayahmu. Dia melotot tajam. Wen Changtai meliriknya. Wen Changtai tersenyum pahit dan berkata dengan suara rendah, Sui yang menyebabkan ini, apa hubungannya dengan saya? Wen Lingsui berkata dengan cemas, Bu, jika ibu tidak peduli tentang ini, saya akan menulis surat kepada saudara perempuan saya meminta bantuan. Sekarang, dia adalah murid Akademi Tianyuan. Qin Qing menamparkan pahanya dengan mata cerah dan berkata, ya, identitas dan status kakakmu sudah berbeda sekarang. Dia punya ide di benaknya dan berdiri segera bangun. Berkata, saya akan mencari pemimpin klan. Demi Ling Zhao, saya tidak percaya bahwa pemimpin klan tidak peduli dengan masalah ini. Wen Lingsui tiba-tiba tertawa dan berkata dengan riang, Bu, pergi cepat. Gadis bodoh, aku akan membantumu. Kaulah yang ingin membantu pekerja lepas itu. Kata Sui dengan marah. Semuanya sama. Wen Lingsui tersenyum seperti sekuntum bunga. Aula klan. Sui yang kalah ini benar-benar dapat mengalahkan Huang Qianjun dan para penjaga itu. Setelah mengetahui tujuan Qin Qing, Patriark Wen Changjing juga tercengang, dan itu selalu terasa agak tidak nyata. Qin Qing tertegun, ya, Sui, seorang pekerja lepas, tidak memiliki kultivasi sama sekali sekarang. Pemimpin klan, tidak peduli apapun, Lingsui diintimidasi oleh Huang Ganjun. Jika dia membalas dendam, keluarga Wen kami tidak dapat mengabaikannya.
Qin King memasang wajah sedih, ketika Ling Zhao menikahi Sui, saya memiliki kemungkinan untuk melakukan bunuh diri. Xin, jika Ling Sui menemui sesuatu yang tidak terduga lagi, aku benar-benar tidak akan bisa hidup lagi. Wen Changjing mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan kemudian berkata, tentu saja saya harus mengurus masalah ini. Bagaimanapun, Ling Sui adalah keluarga Wen kita, bagaimana kita bisa diintimidasi oleh keluarga Huang? Kegembiraan dan rasa syukur, ada pemimpin klan. Dengan kata-kata ini, saya merasa lega. Wen Changjing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi dingin, jangan senang dulu, saya hanya mengatakan tentang melindungi Ling Sui, tetapi saya tidak melakukannya. Jangan katakan tentang melindungi Sui. Apapun alasannya, masalah ini. Dialah yang menyebabkannya, dan dia harus menanggung konsekuensinya. Hati Qin King tenggelam, dan dia ragu-ragu, pemimpin klan, jika Sui tidak datang. Maju kali ini, Ling Sui akan diintimidasi dengan parah. Soalnya, Wen Changjing menyela dengan dingin, kakak ipar, saya ingat kamu paling membenci menantu laki-laki ini sebelumnya. Mengapa kamu mengatakan hal-hal baik untuknya sekarang? Jangan lupa, beberapa hari yang lalu, menantu laki-lakimu benar-benar menyinggung Tuan Wei Zeng yang di depan kita semua. Aku bahkan belum menyelesaikan masalah ini dengannya. Nadanya galak dan penuh amarah. Qin King membeku dan mengobrol tanpa henti. Saat dia hendak berbicara, Wen Changjing menyela lagi dan berkata, lusa adalah ulang tahun ke-80 wanita tua itu. Masih banyak hal yang harus aku lakukan. Kamu pergi dulu. Sama saja dengan perintah penggusuran dikeluarkan. Qin King tidak berani mengganggu lagi dan bergegas pergi. Ketika dia kembali ke halaman rumahnya, dia melihat Wen Ling Sui sudah menunggu di sana dengan penuh semangat. Bu, bagaimana kabarmu? Tanya gadis itu penuh harap. Qin King memaksakan senyum dan berkata dengan nada samar, pemimpin klan telah berjanji untuk campur tangan dalam masalah ini. Tidak apa-apa. Ling Sui, kamu kembali ke Songyun Sword Mansion besok pagi dan tinggal di sana. Huang Qianjun tidak akan pernah berani melihat untuk itu. Kamu dalam masalah. Baiklah. Sekarang, kakak iparku tidak akan diganggu. Qin King merasa bersalah, dan dia menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, kalau begitu Sui adalah orang luar. Bahkan jika dia ditangani oleh keluarga Huang, selama dia tidak mati, itu tidak akan menjadi masalah besar. Ngomong-ngomong, Ling Sui, kakak iparmu, dia. Kultivasi telah dipulihkan. Qin King tiba-tiba teringat akan hal ini. Wen Ling Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula, saya tidak tahu, di depan saudara ipar saya, penjaga Huang Qianjun benar-benar rentan. Sui mengambil tindakan di menara Juxian terlintas dalam pikirannya. Memikirkannya sekarang, membuat jantungnya berdebar kencang. Aku sudah lama tahu kalau anak ini jahat. Setahun terakhir di keluarga kami, dia sering mendapat tatapan tajam dan sarkasme. Siapa yang pernah melihatnya marah? Seperti malam adikmu kembali, ini bocah itu baru saja mengucapkan beberapa patah kata kepada Wei Zeng. Yang sangat marah karena dia telah mengacaukan seluruh situasi. Bagaimana bisa seorang pecundang melakukan ini? Saya harus bertanya kepadanya dengan jelas ketika saya mendapat kesempatan. Dia telah mengetahui segala sesuatu tentang sikap Sui. Wen Ling Sui tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tetapi berkata dalam hatinya, adik iparku, Wen Ling Sui, secara alami sangat kuat. Istana indah itu dipenuhi dengan depresi. Huang Ganjun berlutut di tanah dan berkata dengan suara serak, ayah, anak itu melakukan kesalahan dan bersedia menerima hukuman. Mulai sekarang, dia akan berlatih keras. Di masa depan, dia akan membalas dendam hari ini 10 kali dan 100 kali. Di kursi utama aula utama, Patriark Huang Yuncong memiliki wajah tanpa ekspresi. Diam. Ia memiliki sosok yang tinggi dan tinggi, mengenakan jubah hitam berlengan lebar. Auranya sedalam laut. Duduk di sana dengan santai, ia tampak seperti naga dan harimau. Suasana semakin mencekam hingga membuat Huang Ganjun merasa sesak. Setelah sekian lama, Huang Yuncong tiba-tiba berdiri dan berkata sambil tersenyum lebar, putraku memiliki ambisi ini, dan dia akan menjadi orang hebat di masa depan. Bangunlah, aku akan bertemu dengan Sui besok untuk membicarakan masalah ini, dan kita akan bertemu di tempat yang tepat. Menara Abadi. Huang Ganjun berkata dengan heran, ayah, mengapa kamu harus pergi ke sana secara langsung untuk masalah sepele seperti itu? Huang Yun bergegas maju, mengangkat putranya tanah, dan berkata, kamu tidak mengerti, memukuli seekor anjing tergantung pada pemiliknya, apalagi kamu. Tapi aku, putra Huang Yuncong. Matanya berkilat dingin, dan nadanya dingin, dengan masalah ini, aku juga ingin semua orang di kota Guangling tahu bahwa kamu adalah sainganku Huang Yuncong. Siapapun yang berani menyentuhmu di masa depan akan dihukum. Nasib yang sama seperti Sui. Huang Qianjun terkejut dan bahagia, dan berkata, ayah, kamu berencana membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Tidak, aku akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian dan mempermalukanmu besok. Sepertinya begitu.
Nada bicara Huang Yuncong santai, seolah-olah dia sedang berbicara tentang masalah sepele. Di depan meja ambang jendela, Sui duduk di depannya, memercikkan tinta, dan setiap tulisan tangannya yang penuh makna dan elegan muncul di kertas. Baru pada malam hari Sui meletakkan penanya. Sudah ada setumpuk halaman tipis penuh tulisan tangan di atas meja. Saya akan memberikan metode pernapasan ini kepada Ling Sui besok pagi. Hari ini adalah ulang tahun Wen Ling Sui yang ke-16, namun karena kelalaiannya, dia lupa menyiapkan hadiah. Oleh karena itu, dia berencana menggunakan metode pelatihan seni bela diri sebagai hadiah kepada Wen Ling Sui. Tapi yang tidak disangka Sui adalah ketika dia pergi mencari Wen Ling Sui keesokan paginya, dia diberitahu oleh pelayannya bahwa Wen Ling Sui telah meninggalkan keluarga Wen selangkah lebih maju dan kembali ke Songyun Sword Mansion untuk berlatih. Besok adalah ulang tahun ke-80 wanita tua keluarga Wen. Ling Sui pasti akan ada di sana. Kalau begitu, belum terlambat untuk mengirimkan hadiah ini. Sui menggelengkan kepalanya dan meninggalkan keluarga Wen. Saat ini, dia pergi ke tanah spiritual di tepi sungai Dacang setiap pagi untuk berlatih. Hari ini tidak terkecuali. Baru pada pukul 10 sore Sui kembali dari luar kota dan menuju keluarga Wen. Besok pagi, aku akan pergi merawat luka Xiao Tiankui. Dengan cara ini, aku bisa menyelesaikan masalah. Ya. Dalam perjalanan, Sui berpikir sendiri sesuatu, dan melihat tidak jauh ke depan. Tuan Su, tuanku datang untuk mengundang Anda. Di jalan tidak jauh dari sana, seorang lelaki tua yang sangat tinggi berjubah hitam datang bersama sekelompok orang, samar-samar menghalangi jalan Sui. Akan ada update tambahan malam ini.